saudaraku, jangan berbohong supaya kita lepas dari hukuman. Anggap apa? Nanti minta ampun, darah Yesus tersedia. Tidak. Tiap kali kita berbohong, kita menduka citakan Roh Kudus dalam hati kita. Nah, kita mengeraskan hati kita terhadap Dia. Itu membuat kita lebih tidak sensitif dalam mendengar suaranya. Karena sebagai anak Tuhan, pada waktu saudara mau berbohong supaya lepas dari hukuman, pasti Roh Kudus bicara. Siapa yang jujur? Roh Kudus bicara kepada dia kalau mau buat dosa. Puji Tuhan, semua jujur. Misalnya dosa bohong yang kita bicarakan sekarang, Roh Kudus bilang, terima konsekuensinya. Memang kau salah, memang kau lupa, memang kau lalai. Kau akan menerima disiplin, kau akan dimarahi, kau akan dipermalukan, kau akan menerima hukuman. Tidak apa-apa. Yang penting jangan kau berbohong. Tapi kita keraskan hati. Kita teruskan berbohong supaya kita lepas dari hukuman. Malam ini kita bertobat. Katakan amin dengan kuat. Adalah lebih penting kita tidak membuat Roh Kudus berduka cita, karena Dialah asal semuanya. Saudara perlu berkat, saudara perlu kesembuhan, saudara perlu kehidupan, saudara perlu nafas, Roh Kudus asalnya. Jadi paling penting jangan buat dia berduka cita. Jangan pula berbohong supaya dilihat orang hebat. Aku hafal seluruh kitab Roma. Aku berdoa 5 jam sehari. Aku menginjil 8 jam sehari. Bagaimana itu? Atau apa sajalah. Saudara cuma bawa 3 jiwa. Tapi waktu ditanya, katakanlah, misalnya di pertemuan pemimpin sektor, berapa bulan ini jiwa yang Bapak selamatkan atau Ibu selamatkan? Dia pun tahu, tidak lebih dari 3. Saya tidak tahu pastinya, tapi mungkin kira-kira 20. Udahnya dibilang Roh Kudus jangan. Berapa jiwa baptisan? Ya kira-kira 12. Satunya cuman. Lalu kita bilang sama Tuhan, ampuni ya Tuhan, saya nggak bohong, adanya Tuhan, tapi saya lebih-lebihkan. Karena saya beriman Tuhan. Itu bukan beriman, itu berdusta. Amin. Siapa mau bertobat? Tidak menduka citakan Roh Kudus. Jadi jangan berbohong supaya lepas dari hukuman. Jangan pula berbohong supaya kita dipikir lebih hebat dari yang sebenarnya. Tapi ada satu bohong yang lebih parah dari kedua ini. Walau semua dosa sama saja di hadapan Tuhan, tidak bisa satu dosa pun masuk ke sorga. Tetapi di dunia ini, kalau bohong yang berikut ini dilakukan, itu hati sangat-sangat jahat. Bohong yang bagaimana? Yakni saudara berbohong mengenai sesuatu hal atau seseorang yang mengakibatkan perpecahan sesama anggota. Saudara baca tadi ayatnya kan? Ia mengakibatkan perpecahan sesama tubuh Kristus, sesama saudara. Dan ini diulangi lagi dari buku Amsal. Mari kita buka Amsal 6. Sama-sama kita buka Alkitab kita. Dari Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Baik, Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Kita baca dengan kuat-kuat. 1, 2, 3. Ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Apa yang dibenci Tuhan, apa yang menjadi kekejian bagi hatinya? Kalau saudara perhatikan mengenai dusta, diulang sampai 3 kali. Yang pertama dikatakan lidah dusta. Yang kedua ayat 19 ada 2 kali, saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, saksi dusta yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi kalau ada kita di sini menyampaikan ucapan yang tidak sepenuhnya benar, itu bohong.
Lalu kemudian ucapan yang tidak benar itu dan tidak baik itu mengakibatkan hubungan di antara kita menjadi rusak. Tuhan benci. Apa saudaraku? Sebabnya bebas hari ini dari yang namanya gosip. Bebas dari namanya fitnah, pengumpat, dan kawan-kawannya. Amin. Dan ini termasuk ucapan saudara di sosial media. Kalau kita baca di Efesus 4 tadi, ucapan kita harusnya membangun. Supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau semua anak Tuhan melakukan ini, hoax tidak bisa berkembang. Kenapa? Semua benci dan jijik kepada dusta, tapi mengasihi Taurat Tuhan. Semua tidak mau menyampaikan, ya tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Semua tidak mau menyampaikan ucapan-ucapan yang tidak membawa berkat. Di sini dikatakan menimbulkan pertengkaran saudara, maksudnya bukan saudara dalam keluarga badani. Misalnya saudara menyampaikan hal yang tidak baik kepada saya mengenai ucapan Kak Vicky, lalu hubungan saya dan Kak Vicky menjadi tidak baik. Tapi kalau menyampaikan yang tidak baik kepada saya mengenai Kak Heni, wah kan gak munte, itu gak apa-apa. Hubungan saya dengan dia tidak baik pun kan tidak sesama saudara. Salah. Sesama saudara ini sesama saudara tubuh Kristus. Siapapun, suku apapun, marga apapun, usia apapun. Jangan ada pertikaian, perselisihan di dalam KKS, di dalam sektor. Oleh karena ucapan kebohongan. Dan sekali lagi Roh Kudus pasti sudah bicara di dalam. Tidak perlu kau kirimkan itu. Tidak perlu kau forward itu. Tidak perlu kau teruskan itu. Itu tidak menjadi berkat, walau itu benar. Alkitab juga berkata, pikirkan perkara yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan. Jadi tidak cukup benar saja. Kalau orang yang mendengarnya tidak beroleh kasih karunia, saudara hentikan.